Baik, ini tentunya baik, boleh berkenan kakak-kakak untuk berdiri. Baik, kita sambut Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Selamat datang, Bapak Haji Surya Paloh di bumi kembali timnas di Korea Lembang. Berikan sekali lagi semangat untuk Ketua Umum kita. Kakak-kakak boleh berkenan untuk duduk kembali. Bermain film.
semua. Salam restorasi. Nasdem Partai Nasdem. bersatu berjuang menang. Partai Nasdem. Bersatu berjuang menang. Partai Nasdem. Menang, menang, menang. Baik, terima kasih. Yang terhormat dan kami banggakan, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Yang kami hormati, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Sekretaris Fraksi Nasdem DPR RI, dan Ketua DPP Teritorial Pemenangan Pemilu Jawa 2, Kakak Saang Mustafa, beserta jajaran pengurus. Yang kami banggakan, para pejuang partai, bakal calon legislatif DPR RI Dapil Jabar 5 dan DPR RI Jabar 9. Bakal calon legislatif DPRD Provinsi Dapil Jabar 6 dan Dapil Jabar 11. Serta bakal calon legislatif Kabupaten Bogor, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Majalengka, Partai Nasdem Jawa Barat. Hari ini di bawah naungan langit yang luas, kita luruskan niat dan semangat perjuangan. Di Kemah Restorasi ini, kita berjuang untuk melahirkan kader partai yang lebih berkualitas dan kompeten. Suka dan duka kita lewati bersama. Rintangan kita jawab bersama. Dan melalui Kemah Restorasi, kita menang bersama. Partai Nasdem berlambangkan lingkaran biru dengan siluet kuning kunyit, simbol gerakan perubahan. Lingkaran biru bermakna kemerdekaan berpikir, gagasan-gagasan baru, kecepatan mengambil keputusan, ketepatan bertindak, keberanian, kewaspadaan, kepercayaan diri, dan keteguhan hati dalam berjuang. Dua siluet kuning melambangkan kemakmuran, bermakna gotong royong, harmonisasi antara modernitas dan kearifan lokal, menjunjung tinggi kesetaraan sosial, mengusung percepatan ekonomi dan keadilan. Kakak-kakak sekalian, Kemah Restorasi dan Sekolah Bakal Calon Legislatif Partai Nasdem Jawa Barat. Mari kita mulai acara ini dengan sejenak menundukkan kepala dan hati. Kita bersama-sama berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Kakak Dr. Haji Hendy Sutresna. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar diberi kelancaran dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izinkan saya akan memimpin doa sesuai dengan ajaran Islam, dan untuk kakak-kakak yang beragama lain dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah takdirkan kami pengurus Partai Nasdem Jawa Barat dan para bacalek dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam acara kemah restorasi dan sekolah calon legislatif tahun 2023 Partai Nasdem Jawa Barat. Ya Allah, ya Rabbana, sengaja kami memilih tempat kegiatan ini di alam terbuka yang indah, sejuk, walaupun malam hari ini sedang hujan, agar kami semua peserta kemah restorasi dan sekolah calon legislatif dapat mentadaburi alam ciptaan-Mu, sehingga kami semua dapat meningkatkan keimanan, keyakinan bahwa Engkaulah Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa, yang kami layak bersyukur atas karunia ciptaan-Mu ini. Ya Allah yang Maha Gagah, pada kesempatan ini pula kami semua peserta kemah restorasi dan sekolah calon legislatif bersama Bapak Haji Surya Paloh Ketua Umum kita menengadahkan tangan kepadamu agar Engkau berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami, wabil khusus kepada beliau Bapak Haji Surya Paloh yang tidak pernah lelah memperjuangkan partai besar yang dicintai oleh masyarakat saat ini. Pada kesempatan ini sengaja kami melaksanakan kegiatan kemah restorasi dan sekolah calon legislatif di alam terbuka agar kami semua mudah mendapatkan pikiran yang jernih, ilmu pengetahuan dan cahaya petunjuk-Mu, sehingga kami semua dengan mudah mendapatkan bekal yang terlahir dari tempaan ilmu pengetahuan selama kami di dalam kegiatan ini untuk memenangkan pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Allahumma ya Allah, kami menyadari atas keterbatasan hamba-Mu yang lemah ini. Kami tidak memiliki daya dan kekuatan apapun tanpa bimbingan dan pertolongan-Mu. Maka dari tempat ini kami mendekat kepadamu, kami bersujud kepadamu, dan kami menengadahkan tangan kami kepadamu ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada kami, agar kami dapat menjemput takdir partai kami, yang dapat menempatkan partai kami menjadi pemenang di pemilu tahun 2024 yang akan datang, serta menjadikan Bapak Rashid Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia yang diusung oleh Partai Nasdem. Berikanlah kekuatan kami agar kami berikhtiar dengan maksimal melalui kerja-kerja restorasi kami, sehingga kerja-kerja kami dapat memberi manfaat untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, kami mohon agar Engkau cenderungkan masyarakat Indonesia untuk dapat menjadikan Partai Nasdem sebagai pilihan rakyat, sehingga Partai Nasdem akan menjadi pemenang di pemilu tahun 2024 yang akan datang. Ya Allah, kami yakin semua keputusan ada di dalam genggaman kekuasaan-Mu, semua takdir ada di dalam keputusan-Mu. Maka dari itu kami memohon kepadamu agar Engkau menggerakkan hati semua peserta kemah restorasi dan sekolah calon legislatif lebih mendekat kepadamu dan meyakini kekuasaan dan kebesaran-Mu, sehingga Engkau ridho kepada kami dan memberi pertolongan kepada kami untuk sukses menjadi pemenang pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mahal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Partai Nasdem. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya. Himne Partai Nasdem. Nusa
ditentukan oleh kerja keras, daya juang, dan pengorbanan masing-masing semua. Sekolah calon legislatif dan tema legislatif untuk angkatan pertama daerah pemilihan bawah untuk calon DPR-nya, untuk DPR-nya, dan DPRD Provinsi daerah pemilihan Jawa Barat 12 dan DPRD Kabupaten Pangandaran, Kota Layan, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan secara resmi dibuka. Karena itu, DPU menyiapkan dan mengemas sedemikian rupa acara sekolah calon legislatif dan demokrasi ini yang punya tujuan membangun kesadaran kolektif dan kekuatan kolektif ini dengan berbagai metode. Kita ada yang namanya impor dan ekspor. Kita juga menghadirkan narasumber yang kompeten, yang bisa memberikan inspirasi dan juga bisa memberikan kata-kata semua kemampuan teknis berpolitik yang bisa dikatakan di dapilnya masing-masing. Kita sambut Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Kakak calon Gubernur Jawa Barat 2024-2029, Kakak Saan Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh beserta jajaran fungsionaris DPP. Dalam kesempatan ini hadir Kakak Sarip Abdullah, Ketua DPP Teritori Kalimantan, yang juga Ketua DPW Kalimantan Barat. Silakan berdiri ya Kak Sarip. Hadir juga
Sebuah kehormatan Ketua DPW Sumatera Utara, Kakak Iskandar. Kakak Hendy, DPP, dan juga ada Sekretaris DPW Nasdem Jambi, Kakak Hasbi, anggota DPR juga. Yang saya hormati para fungsionaris DPW, yang saya hormati para bakal calon anggota DPR Dapil Jawa Barat 5 Kabupaten Bogor dan Dapil Jawa Barat 9 Kabupaten Subang, Majalengka, dan Sumedang. Sebenarnya saya ingin memperkenalkan satu-satu nanti sambil jalan yang hadir untuk calon anggota legislatif dari 2 dapil ini. Alhamdulillah rata-rata hampir 95% hadir semua di 2 dapil ini. Yang saya hormati juga bakal calon anggota legislatif untuk DPR RI Jabar 9. Jadi provinsi Jabar 6 dan Jabar 11. Jadi Jabar 6 itu DPRD provinsinya, Kabupaten Bogor sendiri bersama. Yang kedua Jabar 11. Dan yang saya hormati para bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bogor, Subang, Majalengka, dan Sumedang, serta kakak-kakak para ketua DPD Kabupaten Bogor, Subang, Majalengka, dan Sumedang, serta hadirin yang saya hormati. Perlu saya sampaikan kepada ketua umum dan juga buat kakak-kakak semua bahwa ini sekolah calon legislatif dan kemah restorasi ini untuk gelombang yang ketiga. Kita memulai sekolah calon legislatif mulai tanggal 21 Mei dan akan berakhir pada tanggal 8 Juni yang akan datang. Dan ini dilakukan untuk 6 gelombang, 18 hari secara berturut-turut tanpa jeda. Tadi siang gelombang kedua baru ditutup dan masuk gelombang yang ketiga untuk registrasi, dan hari ini kita melakukan pembukaan. Dan tentu ini untuk gelombang ketiga berkah juga karena ketua umum hadir langsung di tengah-tengah kita semua. Jadi ini suatu yang sangat luar biasa, berkah tersendiri buat kita semua dan khususnya buat Jabar 3. Karena gelombang ketiga? Karena gelombang-gelombang yang 1, kedua belum tentu juga gelombang keempat, kelima, keenam akan hadir ketua umum. Jadi itu kita harus syukuri dan menjadi motivasi kita semua. Ketua umum untuk sekolah calon legislatif dan kemah restorasi ini, DPW menyusun sebuah kurikulum yang memang dititik beratkan dalam rangka untuk memberikan keterampilan berpolitik secara praktis. Kita ingin berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan kapasitas berpolitik, kemampuan berpolitik para bakal calon anggota legislatif Partai Nasdem di Jawa Barat, mulai DPR RI, provinsi, dan kabupaten kota. Karena kita ingin menghadirkan bakal calon anggota legislatif ke depannya, dan insya Allah menjadi anggota legislatif mereka yang memiliki kemampuan berpolitik memadai di atas rata-rata kemampuan berpolitik dari kader-kader yang lain. Nah, maka salah satu materi-materi yang kita susun itu semuanya lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Bagaimana mereka para calon anggota legislatif ini bisa mendapatkan suara semaksimal mungkin di dapilnya masing-masing sesuai dengan levelnya masing-masing. Maka materi untuk pendidik sekolah calon legislatif dan kemah restorasi ini dibagi menjadi 5 klaster.
Pertama, terkait dengan soal kanvasing atau kampanye door to door dan citra diri sebagai seorang calon legislatif, yaitu branding soal calon legislatif. Yang kedua, kita kemas juga untuk materi yang kedua, penggalangan politik dan saksi. Menggalang kekuatan politik, menggalang suara-suara yang ada di masyarakat, itu menjadi hal yang sangat penting. Dan bagaimana menjaganya agar suara itu tetap dan tidak hilang. Maka saksi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita terus-menerus kita siapkan. Itu klaster yang kedua, penggalangan politik dan saksi. Klaster yang ketiga, kita juga membentuk yang namanya public speaking. Kita juga bekerja sama dengan institusi untuk memberikan kemampuan meyakinkan orang, kemampuan mempengaruhi orang, dan kemampuan untuk mengajak orang memilih dirinya sebagai caleg dan memilih Partai Nasdem. Dan yang keempat, ada motivasi. Kita juga menghadirkan motivator yang bisa mengeksplorasi kesadaran, keinginan, kemampuan, potensi, keyakinan, dan optimisme dari bakal calon legislatif. Kita ingin caleg-caleg kita punya kemampuan, punya optimisme yang tinggi, punya keyakinan yang tinggi, punya tekad dan kemauan yang kuat. Maka motivasi menjadi hal yang penting. Dan yang terakhir, soal kenasdeman dan data-data survei maupun data-data hasil pemilu 2019 kita tampilkan, kita sampaikan sebagai panduan mereka untuk bekerja di dapilnya masing-masing. Ini salah satu hal yang ingin dicapai dari sekolah calon legislatif dan kemah restorasi. Yang kedua, DPW juga menyadari bahwa masing-masing caleg, baik caleg DPR RI, caleg provinsi, caleg kabupaten kota, mereka secara individu memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki kekuatan. Dan bagaimana potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu, kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu, kekuatan yang masing-masing individu miliki para bakal caleg ini, itu mereka eksplor, mereka elaborasi menjadi kekuatan yang manifest, menjadi kekuatan yang nampak di tengah-tengah persaingan yang begitu kompetitif menjelang 2024 yang akan datang. Dan dari masing-masing kekuatan, potensi, dan kemampuan, kami berupaya untuk mencoba disinergikan, untuk dicoba dikolaborasikan agar kekuatan individu-individu yang berserakan itu menjadi kekuatan kolektif di sebuah dapil. Manakala kekuatan individu, potensi individu, kemampuan individu mampu disatukan menjadi kekuatan kolektif di setiap dapil, maka insya Allah apa yang menjadi keinginan cita-cita untuk mendapatkan kursi di setiap dapil, baik RI, provinsi maupun kabupaten kota, akan kita dapatkan di pemilu 2024 yang akan datang. DPW berusaha untuk menyatukan itu semua agar terbangun kekuatan kolektif di masing-masing caleg di setiap dapil. DPW berusaha membangun kesadaran kolektif di masing-masing dapil, di masing-masing diri caleg, bahwa yang namanya kepentingan partai, kekuatan partai jauh di atas kepentingan dan kekuatan pribadi. Kesadaran untuk membangun partai, kesadaran untuk membuat partai ini besar, kesadaran untuk membuat partai ini kuat, dan kesadaran bersama untuk bisa mendapatkan kursi di setiap dapil, itu yang berusaha dibangun melalui sekolah calon legislatif dan kemah restorasi ini. Jadi membangun kesadaran bersama, membangun kekuatan kolektif, ini menjadi hal yang menjadi titik berat pada kemah restorasi ini. Maka kebersamaan di tengah-tengah suasana alam terbuka ini, selama mereka mengikuti sekolah calon legislatif dan kemah restorasi selama 4 hari 3 malam, insya Allah akan terbangun. Mereka bisa saling bercerita,
mereka selalu sering bertukar pengalaman, mereka bisa saling curhat, bahkan mereka bisa saling membesarkan hati di antara satu sama yang lain, saling mensupport dan saling memberikan dorongan, motivasi satu caleg dengan caleg-caleg yang lainnya. Mereka juga bisa saling mengenali antara caleg DPR RI, provinsi dan kabupaten kota selama 4 hari 3 malam yang tanpa ada sekat-sekat yang ada di ruang terbuka ini. Jadi ingin dibangun kebersamaan. Dan yang terakhir, Ketua Umum, kami juga ingin bahwa dalam suasana kompetisi yang sangat kompetitif, dan kami juga menyadari partai kita di pemilu yang ketiga, pemilu 2024 yang akan datang ini memiliki kesempatan yang sangat luar biasa. Momentum. Ini adalah momentumnya Partai Nasdem. Ini adalah kesempatan bagi Partai Nasdem, khususnya di Jawa Barat, untuk menunjukkan bahwa partai ini siap mendapatkan setiap kursi di setiap dapil RI, provinsi, dan kabupaten kota. Tapi kesempatan atau momentum akan hilang begitu saja yang sudah di depan mata, manakala kita tidak memiliki kesiapan. Keberhasilan untuk mendapatkan kursi yang dinamakan momentum adalah kesempatan bertemu dengan kesiapan. Ada kesempatan, tapi kita tidak siap, juga akan hilang begitu saja. Tapi kita juga siap, tapi kesempatannya belum ada di depan mata, kita pun tidak akan maksimal. Maka kesempatan bertemu dengan kesiapan kita semua, insya Allah Nasdem Jawa Barat akan menjadi partai yang besar. Setiap dapilnya tidak akan ada yang kasar. Tapi momentum tidak cukup. Kami dari DPW dan seluruh jajaran juga menyadari, untuk mengejar ketertinggalan dengan partai-partai yang lain, kerja keras kami harus berlipat dari mereka. Kami menyadari kalau kerja keras kami biasa-biasa saja, maka rasanya sulit mengejar mereka, apalagi mengalahkan mereka. Maka kalau kami semua di sini dengan kesadaran yang penuh, yang tertanam dalam jiwa masing-masing, kalau ingin mengejar mereka, bahkan melampaui mereka, maka kerja keras kami harus berlipat-lipat dari mereka. Daya juang kami harus berkali lipat dari mereka. Dan pengorbanan kami semua juga harus berkali lipat dari mereka. Baru itu bisa kita mengejar dan melampaui mereka. Maka kita berharap dan mudah-mudahan selama 3 malam 4 hari ini, kesadaran untuk terus meningkatkan kerja keras, daya juang, dan pengorbanan itu akan tertanam dan terpatri dalam jiwa kami para caleg yang ada di Jawa Barat ini. Kami selalu menyampaikan dalam setiap kesempatan, lebih baik 8 bulan ke depan kita kurang tidur daripada kita nanti setelah 14 Februari 2024 kita tidak bisa tertidur karena kita menyesali dengan apa yang telah kita lakukan. Lebih baik kita kurang tidur 8 bulan daripada tidak bisa tidur selama 5 tahun ke depan. Ini prinsip yang selalu kami sampaikan. Kenapa? Sekali lagi bahwa berjuang untuk meraih kursi itu membutuhkan untuk Nasdem di Jawa Barat itu ekstranya, ekstra semua, ekstra kerja keras, ekstra daya juang, ekstra pengorbanan, dan tentu juga konsolidasi yang masif. Nah, dalam kesempatan ini kami semua ingin mendapatkan arahan, motivasi, semangat, dan juga tentu support dari Ketua Umum nanti dalam arahannya. Mudah-mudahan setelah kemah ini daya juang semangat dari seluruh kader kami itu bisa diterapkan di dapilnya masing-masing. Terima kasih Ketua Umum dan seluruh jajaran. Sekali lagi kami semua menunggu arahan dari Ketua Umum. Terima kasih, mohon maaf
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Partai Nasdem. Partai Nasdem. Partai Nasdem. Baik, berikan sekali lagi yang tepuk tangan meriah buat